Corona memang datang sangat cepat tanpa tanda-tanda. Siapa sangka virus nan kecil ini akhirnya membawa malapetaka. Dari pemerintah sampai rakyat kecil dibuat sibuk mengurusi bencana. Ketakutan, kesedihan, dan kebingungan terlihat muncul di mana-mana. Kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan menjadi incaran mahal yang harus dibayar dengan harga. Harapan untuk hidup lebih panjang seakan sirna. Yang kaya dan yang miskin sama-sama bertanya, kapan kita bisa kembali ke keadaan semula? Namun, syukurlah, masih banyak orang yang berbaik hati menjadi duta yang menawarkan daya, dana, dan doa. Bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi corona seperti ini. Gimana caranya bersyukur? Sulit. Atau jangan-jangan maksudnya, syukurin lu, siapa suruh lu gak mau social distancing, gak mau stay at home, malah pergi jalan-jalan, gak pakai masker lagi. Tapi masa sih bersyukur yang kayak gini? Sulit bukan? Bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi corona. Bersyukur buat satu hari lagi Tuhan kasih kita hidup. Buka Line Today, pasti selalu ada update tentang corona. Buka YouTube, orang ngajarin cara cuci tangan, cara hindari corona. Buka Instagram Story, wah pasti ada temen nih yang jualan masker lah, hand sanitizer lah, apalah, vitamin lah. Katanya biar tubuh kita tetap fit. Buka TV, aduh tiap hari beritanya, corona lagi. Kalau enggak COVID-19. Sama aja bukan? Nah, aku juga berpikir, gimana ya mau bersyukur ya? Apalagi ketika membaca sebuah ayat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebentar dulu, jangan pindah channel dulu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Aku jadi berpikir, gimana mau mengucap syukur di tengah-tengah pandemi corona kayak gini? Di tengah-tengah orang menghadapi wabah corona, kayaknya sulit ya memang mengucap syukur. Apa jangan-jangan Rasul Paulus salah nulis di dalam ayat ini? Atau mungkin Rasul Paulus lagi mengalami kejayaan dalam pelayanannya waktu itu. Dia lagi makan enak, tidur enak, atau jangan-jangan lagi santai-santai, makanya dia bisa bilang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ayat ini mungkin cocok pas lagi musim durian, atau musim mangga, musim nikah. Tapi ketika musim corona kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh, nggak cocok ayat ini. Tapi tahu nggak guys, Rasul Paulus ketika menulis ayat ini, dia tidak sedang dalam kondisi yang enak. Jemaat di Tesalonika mengalami ancaman penganiayaan daripada pemerintah waktu itu. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Namun Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk mengucap syukur senantiasa dalam kondisi apapun dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus mau katakan dari ayat ini. Kita akan perhatikan preposisi atau kata depan yang digunakan Rasul Paulus dalam menuliskan ayat ini. Paulus menggunakan kata dalam, bukan kata untuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Apa maksudnya? Paulus tidak sedang mengajarkan jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Tetapi jemaat dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal dalam kondisi kehidupan mereka, baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang terpuruk sekalipun. Jemaat Tesalonika dalam mengucap syukur dalam keadaan baik maupun buruk, karena pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir kepada umatnya, dan pemeliharaan Tuhan tetap ada dan tidak pernah berubah. Tuhan yang Maha Kuasa dan baik itu tetap berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang Paulus tulis dalam Roma pasal 8 ayat 28 dalam kesempatan yang lain. Paulus sedang mengajarkan jemaat Tesalonika tentang cara hidup yang benar untuk memandang peristiwa dalam kehidupan ini, yaitu dengan menggunakan cara pandang Allah, sehingga mereka dapat bertindak dengan tepat terhadap apa yang mereka sedang hadapi. Dengan sepenuhnya percaya dan beriman bahwa Allah tidak pernah melewatkan satu detil yang kecil sekalipun dari kehidupan setiap anak-anaknya. Seharusnya tidak menjadi alasan bagi jemaat di Tesalonika maupun bagi kita, jemaat Kristen saat ini,
untuk dapat terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Kondisi yang dihadapi oleh orang-orang di dunia ini memang dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang buruk, bahkan ada orang mengatakan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Adalah sebuah kebohongan kalau kita mengatakan kondisi kita baik-baik saja. Adalah menipu diri kita sendiri kalau kita mengatakan kita tidak sedang dalam masalah yang besar. Dunia ini sedang mengalami pergumulan menghadapi pandemi penyakit menular bernama corona. Dunia sedang menghadapi sebuah krisis ekonomi global. Namun di dalam Tuhan, kita percaya bahwa dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita masih bisa bersyukur. Badai dan gelombang kehidupan tidak akan pernah berakhir dari hidup kita. Hati kita dapat terus dibuat menjadi takut dan putus asa karena semuanya telah hilang. Namun, ada satu hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu duduk dengan tenang, dan mari kita daftarkan kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan yang masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Sampai dengan jam ini, menit ini, dan detik ini. Bukankah Tuhan tidak pernah melupakan kita? Bukankah Tuhan selalu menyediakan kebaikan dan kemurahannya kepada kita setiap hari? Sebuah lagu hymn berjudul Count Your Blessing. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Hitung Berkatmu. Karya seorang pendeta bernama Johnson Ottman Jr. pada tahun 1800-an. Mengingatkan kepada kita kalau Tuhan tidak pernah berhenti untuk menunjukkan dan menganugerahkan kebaikannya kepada anak-anaknya, kepada engkau dan saya, yang begitu Dia kasihi. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Sudah lebih kurang 2 bulan bukan kita stay at home, kita work at home, study at home, kemudian worship at home, ya eat at home, sleep at home. Kita menjadi lebih terbiasa untuk at home. Banyak waktu yang kita habiskan at home. Dengan memiliki waktu lebih banyak tinggal di rumah, bukankah kita juga punya waktu lebih banyak untuk bisa mengingat kembali akan kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang mungkin selama ini karena kesibukan kita tidak pernah mencoba untuk mengingatnya dan menuliskannya. Mari pada waktu ini, dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk lebih banyak waktu yang kosong, waktu untuk bisa bersantai di rumah, mari kita pakai waktu ini untuk boleh mengingat kembali. Mengingat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 bulan atau 1-2 bulan terakhir ini. Mari kita menuliskannya. Saudara dapat menuliskannya dengan kata-kata kira-kira seperti begini. Saya bersyukur atas titik-titik-titik. Isilah titik-titik itu dengan pengalaman yang sudah Tuhan berikan kepada saudara selama 1-2 bulan terakhir ini. Ya, saya masih akan terus menulis. Memang banyak sekali yang bisa saya tuliskan. Saudara masih dapat terus berpikir, apa lagi yang bisa membuat saudara mengucap syukur. Daftar saudara mungkin bisa lebih panjang daripada yang saya miliki. Daftar saya ini pun masih akan terus berlanjut, karena kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis setiap hari. Senantiasa mengucap syukur adalah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Karya salib Kristus telah menebus hidup engkau dan saya dari hukuman dosa. Dan itulah yang menjadi alasan utama kita. Kenapa kita dapat hidup dengan bersukacita senantiasa. Dan itulah kenapa kita dapat mengucap syukur selalu akan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita menanggung hukuman dosa.
Ketika kita memandang salib, kita diingatkan bahwa hal yang terbaik saja pun sudah Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan menyediakannya buat kita. Itulah sukacita terbesar kita yang berada dalam Kristus Yesus. Keburukan dan ancaman hidup mungkin tidak akan berakhir. Habis corona kita gak tahu akan apa ada lagi yang akan datang. Namun jangan biarkan diri kita terbawa dan terlena dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kegentaran, dengan kekhawatiran, dengan kebingungan, dengan kelaparan, dengan kesesakan, bahkan keangkean yang lain yang masih akan banyak kita hadapi dalam hidup ini. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari dengan berani kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah jaminan bagi kita untuk dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan, untuk dapat terus menjalani kehidupan yang bersuka cita walaupun di tengah-tengah kehidupan yang sulit seperti ini. Sebagai orang Kristen, kita terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita.